Meskipun situasi sedang tidak baik, tetapi justru melalui situasi yang sekarang ini kita juga bisa memaknainya sebagai kesempatan wani perih lan wani getih. Apakah kita hanya akan cukup berhenti pada perasaan-perasaan takut, tetapi takut ini pun juga bisa menjadi kenyamanan pada diri kita. Nyaman karena kita lalu berada dalam situasi yang seolah-olah dan seakan-akan tidak membuat kita berkembang. Tetapi kita justru harus bisa mengubah cara pandang kita, tidak hanya pada rasa nyaman, yakni kalau mau kita telusuri rasa nyaman itu ada pada ketakutan dan kekhawatiran kita, melainkan kita mesti berani mendobrak itu semua. Kudu wani perih wani getih, tanggung jawab bersama untuk keluar dari situasi yang sulit semacam ini. Semoga Tuhan menyertai segala usaha baik kita dalam apapun yang kita perjuangkan setiap hari, termasuk di masa-masa pandemi, untuk saling open sijilan liyane satu dengan yang lain, saling memperhatikan situasi dan keadaan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu? Tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah, pantaskah kami menghadap padamu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Ibu Bapak, Romo, Buder, Suster, dan saudari-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Bacaan yang pertama bagi kita menjadi sebuah ajakan yang diajarkan oleh Musa, di mana Musa sendiri mengajak ataupun juga menyarankan atau mengajarkan kepada para umatnya atau jemaatnya waktu itu, yakni untuk bisa memilih kehidupan. Kehidupan itu dipilih dengan sadar, yakni dengan cara mengasihi Allah. Allah yang telah memberikan bagi mereka keselamatan hidup, dan mereka semua diajak untuk mengasihi Allah dengan tulus dan total. Dan itulah kehidupan yang mesti dijalani dan dipilih. Bacaan Injil, kalau mau hanya kita lihat atau kita renungkan secara sepintas, bacaan Injil ini nampaknya bertolak belakang. Kenapa? Di satu sisi Musa mengajak kita untuk bisa memilih kehidupan, tetapi di sisi yang lain kehidupan itu mesti dijalani, yakni dengan memikul salib. Kalau kita sudah ngomong tentang salib, kemarin beberapa hari yang lalu kita merenungkan bahwa salib itu kita maknai sebagai sebuah tanggung jawab hidup yang memang mesti dijalani. Dan di dalam tanggung jawab itu terkandung sebuah perjalanan peziarah yang penuh tantangan dan tentunya penderitaan. Bahkan di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan seringkali orang harus meresikokan hidupnya untuk bisa memanggul dan menanggung salibnya setiap hari. Hari ini saya mengajak panjenengan memaknai salib sebagai sebuah semangat untuk wani perih lan wani getih. Wani perih lan wani getih. Wani perih artinya bahwa hidup kita mesti berani untuk bersakit-sakit ketika kita menanggung salib,
ketika kita menjalani tanggung jawab kita dengan penuh kesungguhan. Wani getih bukan hanya sakit, tetapi sakit itu juga pasti akan menimbulkan luka dan berdarah-darah. Inilah simbol kesungguhan hati kita, simbol dari semangat untuk melakukan atau melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh kesungguhan hati, bukan hanya setengah-setengah. Dan inilah jalan kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita semua. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Artinya bahwa orang menyangkal diri itu tidak bisa orang hanya berpangku tangan dan hanya cukup merasa aman pada dirinya yang sekarang. Tetapi orang diajak supaya dia berkembang, berani menanggung salib, berkembang dengan menanggung dan melaksanakan segala tanggung jawab hidupnya dengan kesungguhan hati. Dan di dalam melaksanakan tanggung jawab itu, orang diajak supaya berani kehilangan nyawanya, wani getih lan wani perih. Wani perih, wani getih, bukan hanya setengah-setengah, tetapi total. Kita semua memasuki masa prapaskah ini dalam kondisi yang kurang baik, tetapi saya juga mengajak kita semua untuk tetap memasuki masa prapaskah ini dengan semangat yang total. Meskipun situasi sedang tidak baik, tetapi justru melalui situasi yang sekarang ini kita juga bisa memaknainya sebagai kesempatan wani perih lan wani getih. Apakah kita hanya akan cukup berhenti pada perasaan-perasaan takut, tetapi takut ini pun juga bisa menjadi kenyamanan pada diri kita. Nyaman karena kita lalu berada dalam situasi yang seolah-olah dan seakan-akan tidak membuat kita berkembang. Tetapi kita justru harus bisa mengubah cara pandang kita, tidak hanya pada rasa nyaman, yakni kalau mau kita telusuri rasa nyaman itu ada pada ketakutan dan kekhawatiran kita, melainkan kita mesti berani mendobrak itu semua. Kudu wani perih wani getih, tanggung jawab bersama untuk keluar dari situasi yang sulit semacam ini. Semoga Tuhan menyertai segala usaha baik kita dalam apapun yang kita perjuangkan setiap hari, termasuk di masa-masa pandemi, untuk saling open sijilan liyane satu dengan yang lain, saling memperhatikan situasi dan keadaan satu dengan yang lain. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Ibu bapak dan saudari-saudara terkasih, terima kasih bersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Esok pagi tidak ada perayaan Ekaristi karena esok merupakan hari Jumat pertama. Dan perayaan Ekaristi Jumat pertama di gereja ini akan kita rayakan nanti malam atau nanti sore jam 6:30. Sekali lagi, perayaan Ekaristi Jumat pertama akan dirayakan nanti sore menjadi perayaan Ekaristi malam Jumat pertama jam 6:30, sehingga besok pagi tidak ada perayaan Ekaristi. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita, dan kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri perayaan kita ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita, komunitas kita dimanapun berada, dan niat baik kita hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan disertai berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.